Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan yang ke-1443. Ini adalah hari yang ke-4. Ada yang kelima? Keempat ya. Ada yang kelima ya? Enggak apa-apa, 4 ataupun 5, yang penting sama-sama puasa. Jangan ribut soal 4 dan 5 atau soal kapan waktu datangnya Ramadan, ujung-ujungnya dia sendiri tak puasa. Nah, lanjut tuh ya. Salam dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kajian kita adalah tentang imarah masjid. Imarah masjid. Kalau masjid itu ya musola, musola ya masjid. Kalau masjid yang dimaksud adalah di tempat dilaksanakan sholat Jumat, namanya masjid jami, ya Pak ya. Jadi maka kajian ini adalah umum. Imarah masjid, imarah masjid, imarah masjid itu kalau bahasa kitanya mengisi, meramaikan, apa lagi? Ya, mengisi ataupun meramaikan masjid. Itu namanya imarah masjid. Maka kalau masjid itu dulu kita bercita-cita ingin mendirikan masjid, lalu masjid itu sudah jadi berdiri, tugas kita adalah memakmurkan atau mengimarahkan masjid tersebut. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, siapa yang punya kewajiban untuk mengimarahkan masjid? Tentu jawabannya adalah kita semuanya. Kita semuanya punya kewajiban untuk mengimarahkan masjid. Maka dengan demikian kemudian dibentuklah satu organisasi, ada manajemennya. Dan manajemen itulah kemudian yang bertugas nanti untuk bagaimana supaya masjid itu hidup dengan segala kegiatan-kegiatannya. Maka secara fungsi masjid ini dalam rangka mengimarahkan masjid itu bisa menjadi tempat pembinaan. Misalkan pembinaan keagamaan dengan mengadakan ceramah-ceramah, kemudian apa? Pelatihan sholat jenazah. Dan jangan sampai nanti masjid kita ada Bapak Ibu atau masyarakat itu ada yang tidak bisa menyelenggarakan sholat jenazah ya. Yang lebih parahnya lagi kalau disebut jenazah dia takut. Nah, ini parahnya ya. Maka seharusnya kita ini sebagai orang-orang yang ada di dalam masjid ini sudah tidak lagi canggung dengan sholat jenazah atau mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kemudian masjid ini juga sebagai tempat untuk pendidikan. Nah, ini pendidikan khususnya pada anak-anak kita, anak-anak remaja ataupun anak-anak yang masih di bawah remaja, masih kategori anak-anak. Maka ini juga menjadi tanggung jawab kita ya. Maka hari ini anak-anak kita hadir ke masjid, nggak apa-apa Pak, mereka mau datang ke masjid, kemudian walaupun mungkin di dalam masjid mereka ribut ya, mereka ribut misalkan dorong-dorong, namanya juga anak-anak ya Pak ya, dorong-dorongan, kadang ada yang kelahi, itu biasa. Jangan dibentak, jangan malah ditakutkan, wah enggak tontu di masjid kok. Anak itu karena polos, geleng kepala aja enggak katanya. Ya kan? Maka biarkan aja anak-anak itu datang ke masjid dan jangan ditakut-takuti dengan cara kita. Cukup kita tertibkan saja, ya. Kenapa? Karena khawatirnya nanti anak-anak itu menjadi fobia, Pak. Fobia terhadap masjid. Takut dia. Kalau dengar masjid itu takut. Kenapa? Ada ustadznya itu yang pasang kumis melintang gitu. Jadi takut dia. Akhirnya anak-anak tidak mau pergi ke masjid karena takut. Apalagi sampai dipukul dan lain sebagainya. Maka cukup kita tertibkan saja, kita didik dia dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian fungsi berikutnya ini yang paling utama adalah masjid itu sebagai tempat ibadah atau tempat sholat
berjamaah. Maka tugas pengurus masjid ini adalah bagaimana, atau manajemen masjid itu bagaimana supaya masyarakat yang ada di sekitaran masjid itu sadar terhadap masjidnya, sadar terhadap masjidnya. Karena kan masjid ini dibuat dulu kan kesepakatan ya Pak ya, kesepakatan bersama kan. Dulu ketika azan dikumandangkan, mereka tidak datang ke masjid, alasannya masjidnya jauh. Akhirnya ngumpul, yuk Pak RT kita ngumpul, kita berencana mendirikan masjid. Begitu masjid didirikan, enggak juga ternyata. Padahal rumahnya hanya sekitaran masjid. Mic-nya diarahkan pula ke rumahnya, tapi enggak juga terpanggil. Nah ini. Jadi tugas daripada manajemen masjid itu sendiri adalah bagaimana supaya masyarakat itu sadar dengan masjid, mau memamurkan masjid. Kadang memang masyarakat kita nih gini Pak, masyarakat kita itu kan memang macam-macam ya. Ada yang begitu mendengarkan azan gitu kan, itu langsung mereka bergegas ke masjid. Ada juga model orang nih, mulai dari ngaji itu Pak, ngaji itu sudah dibunyi-bunyikan oleh garimnya masjid. Apa katanya? Itu tanda waktu mau tiba, waktu sholat mau tiba. Selesai sadaqallahul azim, setelah itu azan garimnya. Apa katanya? Itu azan sudah dikumandangkan, berarti sholat sudah mau dilaksanakan. Sudah begitu, imam sudah takbiratul ihram, sholat sudah dilaksanakan kata mereka. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam selesai, sholatnya sudah selesai katanya, tapi dia tak pula pergi ke masjid. Itu masalahnya ya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mendengarkan azan, mestinya adalah bergegas menuju masjid, memamurkan masjid. Di awal kita sudah katakan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi orang-orang yang tidak peduli dengan masjid itu pasti ada sesuatu yang memang harus kita kita pelajari. Padahal sudah jelas dalam ayat dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir gitu ya. Bahwasanya hanya orang-orang yang memamurkan masjidlah mereka yang dianggap beriman. Orang yang memamurkan masjidlah yang dianggap beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah. Jadi kalau ada orang dikumandangkan azan lalu tidak bergerak hatinya, ada kemungkinan mungkin merasa tidak terpanggil atau merasa dia tidak bagian daripada orang-orang yang beriman. Boleh jadi seperti itu. Yang kedua, mungkin dia tidak beriman kepada hari akhir, atau mungkin sudah terbiasa tidak sholat, atau mungkin tidak pernah membayar zakat dan lain sebagainya, dan mereka mungkin tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemungkinan ini, makanya ini harus kita pelajari. Maka hal yang harus sama-sama kita sadari bahwa masjid itu adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah itu adalah masjid. Abawadu ilallah aswaquha. Sementara tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Nah sekarang kita coba boleh berbanding. Kira-kira banyak yang ke pasar atau banyak yang ke masjid? Banyak yang ke pasar atau ke masjid? Ternyata masyarakat cenderung banyak tempat yang tidak disukai Allah daripada yang disukai. Masyarakat lebih suka mendatangi tempat-tempat yang dibenci oleh Allah daripada tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Tuh, masjid adalah tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masjid itu adalah tempat yang paling menenangkan jiwa kita.
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Ali bin Abi Thalib, ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, dijumpai di sana Fatimah. Lalu ketika datang beliau bertanya, di mana Ali? Di mana suamimu? Kata Fatimah, ada apa sih sebenarnya? Ada masalah apa sih sebenarnya antara saya dan Ali sehingga Ali lebih suka menenangkan dirinya di masjid? Mengetahui hal itu kemudian Rasulullah pun menyusul Ali ke dalam masjid. Nah, artinya bahwa masjid ini adalah tempat yang paling menenangkan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang orang yang sulit tidur itu apa? Insomnia ya? Insomnia ya. Orang yang insomnia misalkan, yang susah untuk tidur, datang ke sana, ke dokter sana, ke dokter sini, ternyata nggak sembuh-sembuh, minum obat sana, minum obat sini, ternyata nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya obatnya gampang, Bapak Ibu. Bawa aja dia sholat Jumat di masjidnya. Perhatikan aja lah Pak. Baru khotib, alhamdulillah, itu udah mulai waktu Pak. Ya. Khotib belum selesai menyampaikan materi, dia udah pulas tuh. Sedap aja katanya. Sedap. Cobalah kalau nggak percaya. Ya. Dan kemudian ketika kita punya masalah dalam rumah tangga misalkan, mungkin bapak lagi nggak enakan sama istrinya mungkin, atau diusir sama istrinya ya kan, nggak usah kabur kemana-mana Pak. Ya, nggak usah kabur kemana-mana. Gara-gara bapak nggak ngasih uang belanja, bapak diusir misalkan. Bapak nggak usah kabur kemana-mana. Jangan malah perginya ke tempat-tempat yang dilarang Allah, dugem, diskotik dan lain sebagainya. Karena banyak kan kita temui yang seperti itu kan, banyak kita. Dan mereka juga orang Islam. Saya mengatakan ini karena memang ada orangnya. Banyak, bukan ada, banyak yang seperti itu. Dan ketepatan komunikasi dengan saya begitu. Ada masalah di rumah tangga, larinya kemana? Dugem, ke diskotik. Padahal justru tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah. Coba datang ke masjid, ambil air wudhu, sholat sunnah, bersimpuh, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adukan segala permasalahan hidup kita, maka insya Allah akan jauh lebih menenangkan. Ini mestinya. Jadi masjid adalah tempat yang paling menyenangkan. Dan masjid ini merupakan tempat yang paling baik. Maka kata Rasulullah SAW, jika engkau bersafar, jika engkau tidak bepergian, maka pergilah ke 3 tempat. Satu namanya Masjidil Haram, yang kedua Masjid Madinatul Munawwarah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Artinya bahwa inilah tempat-tempat yang terbaik, tempat-tempat yang terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama sadar terhadap masjid. Karena manajemen barangkali sudah kita, masjid itu sudah sebuah membuat manajemen yang begitu bagus. Dulu ibu bapak tidak mau ke masjid, mungkin alasannya masjidnya panas, datangkan kipas angin tuh halah. Petengge belum ompe kipas angin kan. Begitu kipas angin sudah ada, ternyata enggak juga. Datang ke masjid, alasannya belum kuat kipas angin nampaknya nih. Akhirnya pasanglah AC supaya dingin. Tapi enggak juga. Berarti yang panas memang bukan ininya, bukan masjidnya Pak, hatinya yang panas ya. Sehingga enggak kerasan dia masuk ke dalam masjid. Sebab kalau kita hitung-hitung ini Pak, ini kakak ada berapa? Ada 100. Kakaknya ada 100 Pak? Ada 100 ya. Andaikan dari 100 kakak, 100 saja lah kita anggap. 100, satu orang, satu rumah itu mengutus 1 orang saja, itu sudah 100 itu. Sudah 100. Kalau masjid ini kapasitas berapa ini? Mungkin 100 ini sudah hampir penuh kan? 100 orang. Andaikan cuman satu rumah itu mengutus 1. Tapi yang terjadi apa? Kan tidak demikian. Nah, artinya bahwa ternyata kita umat Islam ini masih belum sadar dengan masjid. Ya, masih belum tahu jalan menuju ke masjid. Kalau masa hidup saja
tidak tahu jalan menuju ke masjid, apalagi kalau sudah mati. Ujung-ujungnya apa? Ya udah kalau begitu dipaksakan saja, ketika mati baru dibawa ke masjid. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam ceramah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada pribadi saya sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Fatabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.